Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil turun lapangan kami pada latihan magang gizi fisio olahraga prestasi pada atlet badminton AIC Bekasi. Kami merupakan kelompok 8 yang terdiri dari saya, Salsabila Aulia Hamid Yahya. Saya Siti Nur Aisyah. Saya Muhammad Fakir Rahman. Di sini kami akan memaparkan hasil turun lapangan kami. Atlet yang kita ambil yaitu badminton. Untuk pengertian dari badminton itu sendiri adalah olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang dalam pertandingan tunggal dan 4 orang dalam pertandingan ganda. Dalam kompetisi terdapat 5 kategori pertandingan, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan juga ada ganda campuran. Setiap kategori membutuhkan persiapan khusus yang mencakup penguasaan teknik seperti pukulan dan strategi, kontrol untuk mengatur tempo dan akurasi, serta kebugaran fisik yang mencakup daya tahan dan juga kekuatan. Selanjutnya adalah tujuan asuhan gizi. Pertama, yaitu memenuhi makro-mikronutrien. Kedua, membuat meal plan untuk atlet. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hidrasi atlet. Dan itu adalah profil dari atlet yang kita ambil, yaitu Daka Almer. Untuk nama panggilannya Daka, usianya 15 tahun dan jenis kelamin laki-laki sebagai atlet badminton. Prestasi yang telah diraih oleh Daka itu sendiri yaitu pertama, juara 3 BLC Open 2024 ganda putra, juara 1 Bupati Cup 2023 ganda campuran, yang ketiga ada juara 1 Bupati Cup 2023 ganda putra, selanjutnya ada juara 1 Bupati Cup 2023 ganda campuran. Selanjutnya adalah permasalahan atlet. Nah, permasalahan atlet ini kita dapatkan setelah kita observasi, lalu kita menyimpulkan ini adalah masalah yang dialami oleh atlet Daka. Itu tidak mendapatkan edukasi terkait gizi, pola makan tidak teratur, dan juga kebutuhan makro mikronutriennya tidak tercakupi. Selanjutnya ada antropometri, seperti karena biayanya tidak support untuk 15 tahun, sehingga ini data yang kami dapat hanya segini. Mulai dari BB 61,2 normal, TB-nya 171 normal, IMT-nya 20,9 normal, persen lemaknya 14,1 normal, massa otot 38,3 normal, dan untuk RLPP-nya di 0,8 normal. Selanjutnya adalah kebutuhan harian atlet. Pertama adalah kebutuhan energi. Step pertama dilakukan adalah menghitung BMR-nya dulu. Dengan rumus 66 dikali 13,7 dikali berat badannya 61,2 ditambah 5 kali tinggi badannya 171 dikurang 6,8 dikali umurnya 15 tahun, yaitu dapetin hasil 1647,44 kilokalori. Setelah hitung BMR, hitung lagi SDA dengan rumus BMR dikali 10%, yaitu dapetin hasil 164,7. Setelah hitung SDA, kita tambahin dengan BMR, yaitu dapetin hasil 1812 kilokalori. Setelah SDA sama BMR, kita kaliin lagi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di luar latihan, karena Daka juga tidak terlalu sering latihan, tidak punya aktivitas yang panjang setelah latihan, maka estimasi yang kita ambil yaitu 1,4. Didapetin hasil 2536 kilokalori. Setelah dapat kalori segini, kita tambahin lagi dengan kalori selama latihan. Nah, kalori selama di latihan karena atletnya berarti 5 kali seminggu selama 4 jam, maka rumusnya 5 dikali 240 dikali 6. 6 itu untuk 1 menit permainan badminton membutuhkan 6 kilokalori tambahan. Jadi dapetin hasil 7.200 kilokalori per minggu. Karena 1 minggu 7 hari, jadi 7.200 dibagi 7 didapetin hasil 1.028 kilokalori per hari untuk kalori tambahan. Maka kebutuhan harian totalnya 2.536 ditambah 1.028 didapatkan hasil 3.564 kilokalori per hari untuk Daka. Selanjutnya adalah kebutuhan zat makro. Pertama, untuk karbohidratnya itu 55% dikali dengan kebutuhannya, yaitu 1960 dibagi 4 karena 1 gram karbohidrat 4 kilokalori, didapatin hasil 490 gram karbohidrat per hari. Selanjutnya untuk proteinnya 15% dikali kebutuhannya, yaitu 3.564 didapatin hasil 5.304,6 dibagi dengan 4 kalori sama dengan 133 gram per hari kebutuhan proteinnya. Selanjutnya adalah kebutuhan
kebutuhan lemak itu 30% dikali dengan 3.564 didapatin hasil 1.069 dibagi 9 karena 1 gram lemak bernilai 9 kilokalori didapatin hasil 1.118,8 gram lemak per hari untuk kebutuhan lemaknya. Selanjutnya untuk kebutuhan hidrasi, karena dia masih anak-anak, untuk kebutuhan hidrasi anak-anak rumusnya 100 cc untuk 10 gram pertama ditambah 50 cc untuk 10 gram kedua dan ditambah 20 cc untuk berat badan selanjutnya. 100 kali 10 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 100 kali 10 ditambah 50 kali 10 1000 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 1000 ditambah 500 didapetin hasil 3.300 ml per hari, yaitu kebutuhan hidrasi yang harus dipenuhi oleh si Daka. Selanjutnya untuk cycle data akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pakih. Terima kasih. Di sini ada hasil dari data fisikal. Yang pertama ada tekanan darah. Tekanan darah dia itu rendah. Yang kedua ada heart rate normal, suhunya juga normal, SP02 atau oksigennya normal. Selanjutnya ada dietary history atau food recall. Di hari pertama, pada pagi hari, atlet tersebut makan nasi putih ayam balado sama sayur kangkung, selingannya buah mangga, dan siangnya itu jeruk anget. Untuk selingan sorenya itu makan mie gacoan dengan susu kemasan, malamnya itu makan nasi ayam katsu, dan asupan cairannya itu 2 botol sedang atau 2 liter. Selanjutnya di hari kedua, paginya itu dia nggak makan, jadi langsung ke siang di jam 10:30, nasi ikan tongkol sama bakwan, sayurnya karedok dengan buah melon. Untuk selingan siang itu dia nggak makan. Lanjut ke makan malam, itu ada nasi ayam sama sayur sawi, dan selingan malamnya itu dia makan nasi ayam sama mayonaise. Untuk asupan cairannya itu 2 liter atau sekitar 2 botol sedang. Selanjutnya ada kecukupan atlet berdasarkan food recall. Di hari pertama itu persen kecukupan untuk energi, defisit berat, protein itu dia defisit sedang, lemaknya defisit berat, karbohidratnya defisit berat. Selanjutnya di hari kedua, persen kecukupan untuk energi itu ada defisit sedang, proteinnya normal, lemaknya defisit sedang, karbohidratnya defisit berat. Untuk diagnosis gizinya, pada asupan karbohidrat, si atlet tersebut itu inadequate berkaitan dengan makanan asrama yang sudah ditakar, ditandai dengan 2 kali hasil recall asupan karbohidrat 64,2% dan 69,4%. Itu defisit berat. Selanjutnya ada intervensi. Jadi kita melakukan penyediaan makanan utama dan selingan dengan prinsip tinggi energi dengan kebutuhan 3564 kilokalori, protein 133 gram, lemaknya 118 gram, dan karbonnya 490 gram. Dengan tujuan memenuhi zat gizi makro dan mikro sesuai dengan kebutuhan atlet. Yang kedua, mengatur jadwal makan dengan teratur. Untuk riwayat olahraganya, jadi riwayat olahraganya badminton, untuk frekuensinya 2 kali per hari, durasinya itu 240 menit. Nah, kita masuk ke meal plan. Untuk hari pertama, paginya itu makan telur rebus dan kau kentang, siangnya makan nasi ayam kecap sama bayam jagung. Untuk selingannya kita kasih singkong goreng, malamnya nasi sama ikan lele, sayurnya tumis kangkung tahu, dan selingan malamnya buah jeruk sama oreo. Selanjutnya ada meal plan kedua. Di hari kedua, paginya itu makan telur rebus dan kau kentang, siangnya makan nasi ayam goreng sama sayur tumis buncis tempe, selingannya itu ada di puding, malamnya nasi hati ayam sama sayur asem, dan selingannya buah pisang sama biskuit Roma. Untuk di hari ketiga, itu paginya masih sama telur rebus dan kau kentang, untuk siangnya nasi tempe goreng sama sop telur puyuh, selingannya itu ada ubi goreng, malamnya nasi ikan kembung goreng sama sayur oyong, dan untuk selingan malamnya yogurt sama buah pisang. Untuk hari keempat, paginya itu telur rebus dan kau kentang lagi, siangnya nasi balado tongkol sama tumis pokcoy. Untuk selingannya itu buah melon sama selai olai, dan makan malamnya nasi sop ayam sama tempe mendoan, dan selingan malamnya ada puding mangga. Untuk hari kelima, itu paginya masih sama telur rebus dan kau sama kentang,
Siangnya nasi putih ayam asam manis sama sayur brokoli wortel, selingan sorenya itu risol sama buah pisang, makan malamnya nasi ikan mas goreng sama sayur asem, dan selingan malamnya itu ada roti bakar. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ica. Selanjutnya ada meal plan day ke-6, itu di pagi hari ada telur rebus, denkau, dan kentang. Selanjutnya makan siang ada nasi rendang dan sayur singkong nangka. Di selingan sore ada biskuit dengan susu Milo, terus makan malamnya nasi dadar telur tahu ditambah sayur labu, dan selingan malamnya puding. Lanjut, meal plan ke-7 ini dikarenakan di hari Minggu itu tidak mendapatkan catering, jadi kita mengikuti budget mereka dan yang kebiasaan mereka makan gitu. Paling kita cuma ngebantu di berat atau di UET-nya. Jadi di pagi hari itu masih sama, yaitu telur rebus, denkau, dan kentang, makan siangnya mie ayam bakso dan es jeruk, selingan sorenya Oreo dan susu Milo coklat, dimakan malam ada nasi goreng. Lalu ada monitoring dan evaluasi, yaitu memberikan edukasi tentang kebutuhan gizi harian berdasarkan intensitas latihan dan aktivitas di luar latihan dengan metode diskusi. Terus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hidrasi, menyusun strategi makanan sebelum, selama, dan setelah latihan atau pertandingan untuk mendukung performa dan pemulihan. Lalu di sini ada monitoring dan evaluasi asupan energi sehari dengan metode recall 24 jam. Targetnya itu untuk meningkatkan asupan energi secara bertahap hingga mencapai kebutuhan energi harian. Lalu di sini ada evaluasi antropometri. Di sini BB itu mengalami kenaikan 0,5%, IMT-nya tetap sama, persen lemaknya mengalami penurunan 0,5%, massa otot mengalami kenaikan 0,5%, dan RLPP itu tetap sama. Lalu di sini ada asupan makan, yaitu asupan makan dengan waktu kunjungan selanjutnya dengan metode memberikan menu selama seminggu dan memberikan edukasi gizi atlet. Hasilnya, atlet sudah menjalankan meal plan yang sesuai dengan kebutuhannya serta mencukupi hidrasinya. Lalu ada berat badan, waktunya kunjungan selanjutnya dengan metode pengukuran secara langsung. Dan hasilnya terdapat kenaikan BB, kenaikan massa otot, dan penurunan massa lemak. Selanjutnya ada evaluasi turun lapang, yaitu kita tidak melakukan recall setelah pemberian meal plan sehingga tidak mengetahui persen kecukupan, tidak memberikan target selama asuhan gizi, tidak ada data biokimia, perhitungan IMT seharusnya tidak dibutuhkan oleh atlet, tidak melakukan pre dan protes untuk mengukur tingkat pengetahuan atlet. Nah, di sini ada dokumentasi kita selama turun lapang di sana. Di sini kita memberikan edukasi gizi berupa poster yang berisikan makanan intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Lalu kita memberikan kebutuhan atlet untuk pertandingan, yaitu hidrasi sebelum pertandingan 500-700 ml 2-3 jam sebelumnya. Terus 200-250 ml sesaat sebelum pertandingan. Setelah pertandingan 500-750 ml. Terus untuk makanan sebelum pertandingan 3-4 jam karbohidrat kompleks, protein, dan sedikit lemak sehat. Sesaat sebelum pertandingan 30-60 menit camilan ringan yang mengandung karbohidrat cepat serap. Lalu setelah pertandingan dalam 30 menit itu karbohidrat, protein, dan lemak sehat untuk pemulihan. Lalu ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh atlet seperti selalu penuhi kebutuhan gizi. Saat makan sumber protein lebih baik mengkonsumsi sumber vitamin C untuk mempercepat penyerapan protein, dan tidak disarankan mengkonsumsi tanin seperti teh karena dapat menghambat penyerapan protein. Lalu selalu penuhi kebutuhan hidrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.